Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, Gus. Ini yang mau saya tanyakan perkara haji. Dalam memenuhi panggilan Allah, Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Tadi disampaikan oleh Gus, kita harus bisa menghilangkan keakuan atau menghilangkan persekutuan bila haji kita itu supaya diterima. Nah, dalam hal ini Gus, ini mungkin banyak terjadi dan tidak asing lagi apa yang saya sampaikan ini untuk masalah orang yang sudah meninggal. Apakah bisa itu dihajikan? Lah, permasalahannya ini orang meninggal apakah bisa dihajikan? Oh, dihajikan. Ya Gus. Permasalahannya ini tidak asing lagi. Dalam perkara ini pembimbing itu menawarkan, Gus. Untuk keluarganya yang sudah meninggal, haji berapa? Kalau umroh berapa? Nah, itu. Terus masalah perkara sholat. Kenapa sholat itu di Masjidil Haram itu sering disampaikan pada waktu proses haji itu? Ganjarannya itu 100.000 lipat dibanding dengan sholat di tempat lain. Itu yang saya tanyakan, Gus. Terima kasih waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal di dunia syariat dalam istilah haji badal. Badal, ganti. Karena orang tua kita meninggal. Pandangan syariat memang begitu. Dan tidak terlepas dari finansial. Kalau pertanyaannya di dunia hakikat maksudnya haji badal, badali haji itu yang bagaimana dan apakah itu memang bisa? Bapak Ibu, sinyal ada di syariat itu adalah sebetulnya sinyal di hakikat. Berhubung kita yang masuk di dalam golongan ahli hijab tidak akan pernah tahu sinyal apa di hakikat terkait masalah badal iki, ganteni iki. Jelas di situ Roisul Maktab atau Roisul Opokunu KBIH ada fasilitas untuk ganteni menghajikan orang yang sudah mati, dan itu pasti ada nominalnya, Pak. Ada entah 10 juta, entah apapun, itu pasti ada. Nah, sekarang kita kembali kepada pemahaman haji itu bagaimana memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan. Berhubung yang sudah mati Nyun sewu itu nggak bisa melakukan hal itu, maka hukum syar'i dengan ijtihad para ulama mengesahkan dan membenarkan dan memperbolehkan, akhirnya muncullah bab masalah haji badal, badali haji, aslinya ganti boleh tapi syariate. Lah hakikate iku bagaimana? Nggih niki, Pak. Wong sing wuta butuh tuntunan orang yang tidak buta. Jikalau yang menghajikan sebagai badal iki mau orang yang buta pada Allah, daripada duitmu 10 juta. Ya lebih manfaat kau berikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hakikat lho, Pak. Aku gak ngomong syariat. Empun marah-marah dulu, jangan. Lebih baik kau pesankan terhadap mereka yang tidak buta. Siapa itu? Kata Rasul, awaladun solihun yada'ulah.
anak yang sudah makrifat pada Allah. Ya sudah, yaitu baru bisa mendatangi undangan Allah. Orang yang mendatangi undangan Allah wajib ketemu yang ngundangi. Orang akan bertemu bisa akan tahu siapa yang ngundangi. Alamatnya yo jelas, orangnya yo jelas, akhirnya masuk terep jenengan Allah. Inggih lho, penak ta? Netani undangan, alamati gak ono, jenenge ono tapi gak kenal. Berangkat enggak sampean? Enggak mungkin berangkat. Berangkat to ya tuas sampai ini muter-muter, ora bakal ketemu. Alamati gak ruh, gak tercatat, ya sudah. Eman-eman Pak, tenguk-tenguk ning omah po'o ngombe kopi. Pun satu. Terus nomor 2 terkait masalah sholat di dalam Masjidil Haram. Memang ya Pak, dari sisi fadilah secara syariah. Sampak kita tahu di Madinah, ya toh, kita berjamaah sampai 40 waktu. Ngono toh? Apa balasannya? Laisa, tidak ada ilal jannah kecuali surga. Ya, nyun sewu. Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana beliau Rasulullah dimakamkan. Mengapa tidak di Mekah? Kok di Madinah? Padahal negara Saudi itu yang terkenal kan Mekah. Yang ramai dan lain sebagainya adalah Mekah. Nyun sewu, itu ada sejarah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Karena apa Allah menurunkan ayat hijrah? Karena posisi pada saat itu beliau Rasulullah terancam mau dibunuh kafir Mekah. Akhirnya ada perintah untuk hijrah. Artinya di Madinah itu tempat-tempat orang mukmin. Makanya disebut golongan Ansor. Gitu. Golongan Ansor itu golongan yang menolong Kanjeng Nabi hijrah iki mang. Sehingga kaum muhajirin golongan Rasulullah ini hijrah ditolong oleh kaum Ansor. Kafir Mekah nguber mengejar terus berhadapan dengan kaum Lah ternyata kaum Ansor itu Pak, iku yo agamane ada yang Nasrani tapi bertauhid. Makanya sampai sekarang dulu mengapa kok dimakamkan di Madinah? Karena di Mekah secara hakikat dulu itu kumpulan orang kafir Quraisy. Di Madinah kumpulan orang mukmin. Begitulah cerita singkat. Jadi ada fadilah. Karena apa ada fadilah? Ada kisah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Madinah dan Mekah itu juga ada kisah. Ikut dari sisi sarengat. Tapi kalau kita tarik dari sisi hakikat, nyun sewu Pak, nek aku salah yo hujatan tak terima wae. Temen tak terima. Tapi sampai nek gak percaya, engko titenono. Nek kematian sudah datang, ayo dicocokno ndi sing bener, ndi sing salah. Ngene rupane. Apapun aktivitas jasmani Anda, ibadah baik mahdhub maupun ghairu mahdhub, murni atau enggak murni jasmaniah. Tatkala keadaan ruhaniyah kita itu belum nyawiji menyang Allah, belum manunggal terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, pada waktu itu hubitat a'maluhum, gak ternilai. Laksana jenengan ini menanam kulitnya kacang 1 hektar, bisa cukul? Nggak bisa. Walaupun
ibadah sedikit dalam diri jasmani sampean, jenengan dasari dengan keadaan hati mingkol bin zahidin atau makrifat pada Allah, maka inilah yang Allah terima. Surat Al-Maidah ayat 27 Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah-ibadah apapun yang didasari dengan takwa. Takwa itu ilmu amal yaitu makrifat wis. Oleh sebab itu gak ono nilai ini Pak jenengan kalih kula sejak kecil balik sampai tuwek ini belum makrifat, ora eneng artine di mata Allah. Mengapa? Sehingga ada makalah yang mengatakan sok iku ya yang dinilai Allah itu nilai sholat. Ini hubungannya ambek menghadap. Apa kok sholat? Apabila nilai sholat bagus, maka lainnya juga bagus. Jikalau tidak, lainnya juga tidak. Ini ada kaitannya dengan nyembah. Inilah yang kusebut makrifat. Secara jasmani tindakan opo wae jenengan, apapun bentuknya, apakah disebut ibadah yang murni atau tidak murni, manakala hatimu makrifat pada Allah. Inilah ya Pak, laksana kacang satu biji jenengan tanamkan dalam sawah atau ladang yang subur akan menghasilkan banyak. Tidak hanya satu, gerombol dibuka isini luru, ada isini telu, yang satu. Loh, coba nanti kalau sampai tandur mana isini kabeh memang justru akan menjadi berhektar-hektar. Artinya percuma kita itu ibadah walaupun khusyuk kaya apa modele kaya imu, tapi hatimu itu jauh dari Allah. Itu namanya perjumlan tak berguna. Hubitat a'maluhum, hubitat aibatolat, ditolak apa a'maluhum, piro-piro amaliyah jenengan kali kula. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada pertolongan bagi kita. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Gus niki nderek tanglet kaitanipun kalih napa perintahipun Gusti Allah kadang-kadang nggih kados ingkang sampun jenengan lampahi wau sonten niku. Istilahipun kadang kan kita mengatakan niki perintah Allah padahal hakikatnya niku sanes ngoten. Bedane antarane perintahipun Allah sing hakiki kalih perintah nafsu sing macak dadi perintah Allah ngoten Gus. Nggih, pilih ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi itu gak perlu kuceritakan, tapi yo perlu ben ngati. Mana perbedaan antara itu memang perintah Allah dengan nafsu? Sangat mudah. Jikalau hati jenengan sudah lepas diri keakuan hamba yang disebut tajali, ini perintah Allah. Apapun bentuknya. Tapi kalau dikatakan ini perintah nafsu, manakala ketika saat itu berjalan dalam keakuan kita masih dominasi. Inilah yang dimaksud perintah nafsu. Konteks secara keilmuan untuk membedakan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Tapi kalau kita tarik dari sisi kacamata syariat, perintah nafsu itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada unsur maksiat. Nafsu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang berunsur taat, ini Allah. Lah ngeten nggih. Ini memangnya perbedaan di antara dua kacamata. Tapi ingat,
Anda nanti kalau sudah ada di tajalli, nggak ada istilah maksiat dan taat, nggak ada. Karena Allah sendiri, masa sih Allah maksiat? Halo, gitu. Itulah sifat jaiznya, disebut jaiz, kewenangan Allah. Masih ada?